Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Mas Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Dampak yang paling signifikan lah ditimbulkan pada saat ada konflik berujung boykot-boykot seperti ini. Mas Yusuf, apa? Iya, tentu kalau kita berbicara dampak sangat banyak ya, beragam ya. Artinya dari para pekerjanya yang kemudian harus menunda untuk tidak bekerja sementara, kemudian juga manajemen yang harus terganggu proses produksi distribusinya gitu ya. Kemudian dari konsumen juga menimbulkan tanda tanya apakah kemudian bisa berbelanja ya di Indomaret misalnya. Jadi memang tidak ada yang sepenuhnya diuntungkan dari proses boykot ini, sehingga kalau saya lihat untuk memitigasi ya masalah penundaan THR ini dari manajemen sampai juga pihak buruh perlu duduk bersama, kemudian menentukan kira-kira harus ada solusi jangka pendek ya yang disepakati bersama untuk menyudahi ya proses boykot seperti ini. Jadi kesepakatan dari solusi jangka pendek ini harus betul-betul mengakomodir kedua belah pihak gitu. Jangan sampai kemudian ada yang tidak terakomodir dan akhirnya harus berlanjut lagi gitu ya di proses boykot selanjutnya. Nah, ini yang kemudian saya pikir harus ditindaklanjuti lebih dalam ya oleh manajemen dari Indomaret itu sendiri. Jadi tentu kalau tadi berbicara dampak ya proses pemulihannya juga saya kira akan juga terdampak ya dengan adanya proses boykot ini di dalam pemulihan ekonomi kita di dalam negeri. Semua pihak merasakan kerugiannya jika kemudian ada konflik yang berujung pemboikotan begitu. Dan satu hal yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana sebetulnya koordinasi ataupun komunikasi perundingan yang berujung pada kesepakatan berbagai pihak lah, win-win solution ini dapat meredam kemungkinan terjadinya kerugian akibat boykot tadi. Oke, secara regulasi sejauh mana regulasi kita memastikan kepentingan seluruh stakeholders dalam dunia usaha di Indonesia? Artinya, apakah regulasi kita sudah cukup memastikan kesejahteraan buruh, tapi juga tetap memperhatikan tumbuh kembang industri usaha di Indonesia? Iya, tentu saya kira ini akan menjadi diskusi yang panjang ya kalau kita berbicara regulasi terkait apakah pihak buruh ataupun pemberi kerja itu sudah terakomodir secara baik. Karena selama ini memang kedua pihak ini selalu punya argumen terkait mana yang lebih diuntungkan. Tetapi kalau kita berbicara secara umum, misalnya kita berbicara kepentingan ya, hak-hak yang harus dipenuhi pekerja kepada buruh, saya kira selama ini memang sudah ada regulasi ya, terkait misalnya upah minimum, kemudian ada juga perubahan dari upah minimum yang akan terakomodir di Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja nantinya. Kemudian pemberian THR gitu ya, meskipun saya kira ada pro dan kontra ya terkait kebijakan yang baru. Tetapi saya kira secara umum sudah terakomodasi oleh regulasi pemerintah. Nah, tetapi yang juga perlu diingat sebenarnya bahwa masalah buruh dan juga tenaga kerja ini kan seringkali terkait masalah efisiensi misalnya ya. Seringkali buruh menjadi pihak pertama yang disasar oleh pelaku pemberi kerja ketika ingin melakukan efisiensi. Padahal kalau kita berbicara efisiensi itu kan banyak macamnya ya. Misalnya bisa efisiensi dari hal sisi transportasi misalnya, kemudian efisiensi dari sisi biaya energi misalnya. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi tanggung jawabnya pemerintah yang harus masuk untuk bisa menurunkan beban kos dari ongkos produksi di suatu perusahaan, sehingga nantinya buruh tidak menjadi orang pertama yang harus terkena dampak ya kalau seandainya perusahaan melakukan efisiensi. Jadi itu saya kira artinya message yang yang kita perlu lihat terkait kesejahteraan buruh ya. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja atau ekosistem lapangan kerja yang formal gitu ya bagi kita semua gitu. Ya, dan kita doakan yang terbaik lah ya untuk dunia usaha di Indonesia agar kemudian dunia usahanya tetap baik, tumbuh kembangnya dan juga kesejahteraan buruh juga dapat dipastikan. Mas Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.